Shalom Aleichem. Sebelum kita mendengar Torah dengan parasat pekan ini, yaitu Mishpatim, ya, yang tertulis dalam Keluaran Semot pasal 21 ayat 1 sampai dengan pasal 24 ayat yang ke-18. Tapi sebelumnya saya sangat diberkati dan ditegur oleh satu kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh seorang pelayan Tuhan, walaupun dia belum menyerukan mengagungkan nama Bapa Yahweh, tapi saya sangat diberkati dan ditegur. Dikatakan seperti ini dalam Injil Matius, saya lupa pasal di mana, tapi dia katakan bahwa ketika kita ke ibadah atau ke gereja, kita harus menjaga motivasi kita, kita harus menjaga motivasi kita datang ke kehilangan atau kehidupan. Saya tidak katakan bahwa nanti minggu depan Gustaf dia bicara dan motivasi nanti sahabat besok tidak bagus bisa kita. Tapi ini menjadi warning bagi kita jemaat Tuhan supaya kita menjaga motivasi kita untuk datang karena ada perumpamaan bahwa pada saat tuan ladang datang mendapatkan gandum di sebuah ladang, di situ juga ada dulu dapat tuannya menyebutkan lalang. Jadi kita harus jaga motivasi, kita datang ke kehilangan ibadah. Saya tidak kata bahasa sudah seperti mati, tapi saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Kita datang ke kehilangan, kita harus minta roh setia hati kita. Pembuat katakan bahwa kalau kamu mau melangkah ke rumah Tuhan, persiapkan segala sesuatu. Setia hatimu, motivasimu diatur, supaya jadi kita datang, kita tidak tertampak dengan mungkin ada orang yang mungkin ada jemaat yang mungkin tidak senyum, biasa dia marah saya, dasar dia tidak salam saya, itu hamba Tuhan katakan demikian. Kita menjadi motivasi kita datang ke gereja, supaya motivasi kita murni datang ke gereja. Saya sempat pernah dikatakan di Menggatin bahwa perjuangan kita itu pertandingan kita pertandingan iman, bukan pertandingan perasaan. Kalau kita, maka Tuhan Bapa Yahweh Tuhan Yesus ingatkan kita bahwa orang benar hidup oleh iman. Maka pertandingan kita pertandingan iman, bukan pertandingan perasaan, bukan pertandingan style, fashion. Jadi kita harus menjaga motivasi kita dengan baik. Saya sejak pribadi tegur, Gustaf, kamu ke gereja untuk apa? Apakah kau datangnya oleh Bapak Gembala atau imam-imam lain? Kau datang ke gereja untuk apa? Maka kalau datang ke gereja hanya datang sekedar datang. Ketika pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, dia aju ke aju. Sama katakan Bapak Ibu, jangan kita remehkan pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan. Karena apa? Bapak yang berkata dari setiap pujian dan penyembahan.
banyak di dosa kita juga datang dengan firman pada atau datang dari di luar. Puji-puji itu di penyembah di luar, nanti firman pada masuk. Tapi dia tahu bahwa ada kuasa yang hebat, ada kuasa yang luar biasa di dalam setiap puji-pujian penyembahan yang kita lakukan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kita cemat-cemat Tuhan di atas sama. Tuhan minta kita untuk mau memuji Dia dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jangan main-main Bapak Ibu. Banyak orang yang menyepelekan ibadah. Dianggap, karena saya di rumah tidak ada pekerjaan, saya ke gereja sudah, ibadah sudah. Daripada duduk di rumah, ya, bingung-bingung, ya tahu. Kita orang sini mono-mono. Saya ke gereja sudah. Kita ke gereja, satu tujuan kita untuk bertemu dengan Tuhan kita, apa yang jadi saya tidak mendikte, saya tidak menjadi hakim. Mari kita belajar semua, kita sama-sama belajar, saling mengingatkan. Masa katakan sampaikan pada imam, saling mengingatkan. Kalau yang salah ingatkan, yang salah tegur, supaya kita terbaik. Karena iman sudah ada. Dalam iman katakan bahwa dalam ibadah kita saling menasihati, saling menegur, saling memperingatkan. Karena kedatangan Tuhan kita Yesus sudah semakin. Yang penting tegur dengan cara yang baik. Ya. Tuhan Yesus katakan dengan cara baik supaya teguran kita bisa diterima. Oke Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari pada saat hari ini, yaitu Mispatim, ya. Mispatim. Kita baca dulu, ya. Saya cuma baca satu ayat saja, yang pertama dari pasal 21, ya. Nanti sambil kita baca kita akan mendebat, ya. Keluaran pasal 21 ayat yang pertama, ya. Bahasa Ibrani-nya bilang begini, ya. Saya juga belajar, ya. Jadi imam-imamnya belajar, ya. Saya belajar sedikit, ya. Dikatakan seperti ini. Proses kan pas dia sampai pun seperti bagaimana. Maka saya sekarang kalau jalan, pakai motor tuh kalau tidak turunkan dia tidak bisa. Just turun dia. Seperti bagaimana. Ya. Jadi yang motor tawa silakan kita ke dalam hati saja. Ya. Ya, oke. Pasal 21 ayat yang pertama dikatakan begini. We'ele ham mispatim aser tasim ibnihem. We'ele ham mispatim aser tasim ibnihem. Ibnihem. Ya. Yang artinya, dan inilah peraturan-peraturan yang harus kamu bawa ke hadapan. Jadi Bapak Ibu perintahkan Mose bahwa ada peraturan-peraturan lain, ya. Kalau di sini dikatakan, tapi kan secara itu dikatakan aturan, ya, atau tata tertib, ya,
Yang tadi kata dasarnya sabat. Sabat artinya menghakimi. Ya, itu nisbatin. Nisbatin artinya aturan atau tata tertib yang dengan kata dasarnya itu sabat, yang artinya menghakimi. Ya. Jadi Moses diperintahkan untuk membawa peraturan-peraturan untuk diperhadapkan, ya, di hadapan orang Israel. Maka dikatakan wele ham nisbatin aser tasim libnehem. Dan inilah peraturan-peraturan yang harus kamu bawa di hadapan mereka. Kenapa pakai kata nah, ada kata? Karena parasat ini kelanjutan dari parasat kemarin. Gitu. Maka dikatakan inilah. Di bagian sini dikatakan, paling sering dikatakan kata ada penghubung, berarti itu kelanjutan. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan sama-sama bagian firman ini. Nisbatin. Nisbatin artinya aturan atau tata tertib yang dengan kata dasarnya sabat, menghakimi. Nanti kita akan lihat bagaimana cara kita menghakimi supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kita start supaya kita jangan sembarang menghakimi sesama kita, jangan sembarang menghakimi orang. Kita boleh menghakimi. Dalam Yohanes dikatakan sana, selalu ada pasalnya di sejarah. Dalam Yohanes dikatakan sana bahwa boleh menghakimi, yang penting harus sesuai dengan menghakimi dengan adil. Kalau kita menghakimi, tapi kita harus menghakimi dengan adil. Kita tidak boleh menghakimi dengan sembarang, tapi kita harus menghakimi dengan adil. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat parasat sebelumnya, parasat Yitro, kalau kita baca di pasal 19 di sana dikatakan bahwa pada bulan ketiga, ya, sesudah Mose dengan Bani Israel keluar dari tanah perbudakan tanah Israel, maka pada bulan ketiga mereka tibalah di kaki Gunung Sinai. Bulan ketiga itu bulan apa, Bapak? Bulan apa? Bulan pertama sesuai firman di Nisan. Bulan kedua, lihat bulan ketiga, bulan ketiga itu Tesal Sipan, ya, masalah untuk Tesal. Jadi bulan ketiga itu mereka tiba di kaki Gunung Sinai. Dan sesudah mereka tiba di sana, kalau di pasal 19 kita baca itu bahwa dalam pasal 19, Bapak Yahweh menyuruh Mose supaya semua orang Israel, mulai dari yang tua sampai yang muda sampai anak kecil itu semua berkumpul di kaki gunung Sinai. Tujuan berkumpul untuk apa? Tujuan berkumpul untuk supaya Bapak Yahweh menyampaikan firman dan mengikat perjanjian dengan Bani Israel. Kenapa? Karena ketika mereka keluar dari tanah Israel, mereka tidak punya aturan, ya. Tidak ada perintah, tidak ada aturan yang mengikat mereka. Ya. Sehingga sebelum memasuki tanah Kanaan, Bapak harus, ya, mengikat mereka, ya, dengan peraturan, dengan perintah supaya mereka teratur. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki mental kuda.
Jadi Bapak suruh mereka berkumpul di kaki Gunung Sinai. Karena Bapak akan turun di atas Gunung Sinai dan Bapak akan berfirman bagi mereka, sampaikan perintah-perintah miskot, ya, dan akan mengikat perjanjian mereka sebagai umat kesayangan, milik kepunyaan, ya Bapak ya. Tapi kali sampai kita baca bahwa ternyata, ya, ketika Bapak turun itu, maka terjadilah peristiwa persoalan yang dahsyat. Itu apa? Ada guntur, ada kilat, ada apa lagi? Ada bunyian sohor atau sangkakala, bahkan gunung Sinai itu diselimuti, ditutupi oleh asap. Kenapa? Karena alam tahu bahwa yang turun di atas gunung Sinai ini adalah Sang Pencipta, penguasa alam jagat. Kira ada asap yang meliputi gunung Sinai, bahkan ada bunyi sangkakala, ya, bunyi sangkakala yang begitu dahsyat luar biasa. Maka diceritakan di sana bahwa Bani Israel menjadi takut. Mereka takut, bukan saja takut, tapi mereka mental. Bahkan bukan saya, tapi firman Tuhan kata bahwa mereka mulai karena begitu dahsyatnya kehadiran Bapak yang sama katakan Bapak Ibu, kalau kita betul-betul menghargai hadirat Tuhan, kita akan merasakan kuasa yang dahsyat Bapak Ibu. Maka saya katakan tadi, jangan main-main dalam ibadah, ujian penyembahan, jangan main-main. Kita tidak akan bisa mengalami kuasa Tuhan. Kita tidak akan berjumpa tiba dengan Tuhan kalau kita main-main. Maka tadi awal saya katakan, firman tadi sampaikan oleh hamba Tuhan, jaga motivasi. Jadi ketika mereka melihat peristiwa alam yang begitu hebat, dahsyat, luar biasa, karena Bapak turun di atas gunung Sinai, maka mereka mulai takut, gemetar, dan mereka mulai mundur. Dan mereka katakan kepada Mose, Mose, kamu sudah yang maju. Kamu sudah yang pergi mendekat kepada Elohim Yahweh. Dia sudah, biarlah Elohim Yahweh berbicara dengan kamu dan kamu mendengar. Nanti kita kami sampaikan kepada kami. Karena kami takut kalau kami pergi sampai kami mati. Kami tidak bisa, karena kami tahu kami bisa mati. Karena itu dahsyat hebatnya. Jadi akhirnya diceritakan di sana bahwa Mose yang maju. Mose yang maju. Lalu Bapak Yahweh lalu sampaikan biskot-biskotnya, ya. Salah satunya yang sering kita ucapkan dan kita setiap sahabat, asal 5. Jadi saat itu Bapak yang berbicara. Nanti sesudah itu baru Bapak yang suruh Mose naik. Mose kau naik sudah, supaya ambil asal 5 yang aku sudah tulis di dalam 2 lembar. Jadi apa yang sudah sampaikan itu Bapak klasik dalam visi dalam 2 lembar. Jadi Mose yang pergi menghadap Bapak Yahweh. Bapak berbicara kepada Mose dan Mose nanti lanjutkan ke dan sesuai itu baru, ya, Bapak Yahweh mulai menyampaikan aturan-aturan lain terkait masalah ini. Mispatim ini adalah aturan yang bersifat yang berdata, sipil, peraturan yang mengatur seluruh kehidupan manusia dengan sesamanya manusia. Kalau di Asal Barat, Bapak Yahweh itu makas dalam kue
poin-poin penting. Ya, jangan ada ilah lain di hati di hadapan itu sampai dengan jangan menginginkan barang yang memiliki sesat. Nanti di seperti inilah baru Bapak yang mulai menjelaskan mendetail ya, bagaimana hubungan kita manusia dengan sesama kita. Maka dikatakan tadi, dan inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke hadapan mereka. Satu coba temukan seperti Bapak Ibu. Ya. Saya coba temukan satu pengajaran dikatakan begini. Ya. Sebuah pengajaran Yudas dikatakan begini. Pada awalnya, ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Pada awalnya, itu Bapak Yahweh ya menawarkan. Bapak yang menawarkan Torah itu kepada setiap orang masing-masing ya, kepada kurang lebih 70 bangsa-bangsa. Jadi awalnya Bapak tawarkan Torah ya, kepada masing-masing orang dari 70 bangsa itu. Tetapi dalam Yudas dikatakan bahwa tetapi bangsa-bangsa ini, 70 bangsa ini, mereka tidak menerima ya, mereka tidak menerima, mereka menolak ya, ya. Mereka menolak tanpa mereka bertanya isinya bagaimana. Tidak, mereka langsung menolak ya, dengan berbagai alasan, banyak alasan ya. Salah satunya saya baca sana bahwa contohnya Torah ini ditawarkan kepada keturunan ada orang Ismail ya. Ya. Dan orang Ismail pun tidak menerima. Karena apa? Karena dalam Torah itu salah satu bunyi Torah itu apa? Hukum yang keberapa? Lo tikro, itu jangan mencuri. Makanya keturunan orang Israel tidak menerima. Nah itu di sana mintas Yahudi itu dikatakan saat demikian. Jadi ketika Bapak tawarkan kepada bangsa-bangsa, mereka tidak menerima. Bahkan juga pada keturunan Ismail, mereka pun tidak menerima. Karena ada satu bunyi Torah yang katakan bahwa no, jangan mencuri. Kenapa mereka tidak menerima? Karena itu bertentangan dengan ya sistem perdagangan mereka ya, yang memaksa mereka harus mencuri. Maka mereka tidak menerima Torah. Jadi awalnya seperti itu Bapak Ibu. Benar dan tidaknya itu pengajaran mitos Yahudi. Jadi ditawarkan, Bapak tawarkan Torah ini bukan saja ya, bukan langsung kepada bangsa Israel, tidak. Bapak tawarkan dulu ke masing-masing ya dari 70 bangsa ini ya. Mereka bertanya isinya bagaimana, dan mereka langsung menolak. Keturunan Ismail itu begitu. Karena apa tadi saya katakan tadi bahwa karena satu bunyi isi bunyi Torah, don't keep no, yaitu jangan mencuri. Singkatnya Bapak Ibu, kalau di pengajaran mitos di sini katakan bahwa akhirnya Bapak Yahweh ya tawarkan ke Israel, bangsa Israel. Kenapa Bapak tawarkan ke bangsa Israel? Karena Bapak Yahweh sangat tertarik dengan perkataan mereka ya. Bapak Yahweh memberikan Torah kepada mereka, misbah kepada mereka, percaya misbah kepada mereka. Karena Bapak Yahweh tertarik dengan perkataan mereka, yaitu apa? Kol Aser. Apa? Ya, Kol Aser apa?
Iber Yahweh na ase. Pasal yang ke-19 ayat 7. Semua yang Yahweh katakan akan kami lakukan. Jadi Bapak Yahweh tertarik dengan perkataan mereka. Sehingga didasarkan perkataan mereka, Bapak Yahweh tawarkan Torah bagi umat Israel. Ya. Mereka katakan bahwa Kol Aser, semua yang Yahweh katakan akan kami lakukan. Apa menjadi luar biasa Bapak Ibu Bani Israel? Yang menjadi luar biasa Bapak Ibu, mereka ini kan tahu bagaimana isi misbot itu, bagaimana isi perintah itu. Mereka belum tahu, bukan seperti bangsa-bangsa. Itu yang membedakan Israel dan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa langsung menolak, tidak mengenal Torah. Tapi Israel, walaupun mereka belum tahu isinya Torah, tuntutan Torah bagaimana, tapi mereka katakan bahwa apa yang Yahweh katakan akan kami lakukan. Ini yang menarik, membuat Bapak itu tertarik hati. Dikatakan Aser, ya Kol Aser, Iber Yahweh na Aser. Semua yang Yahweh katakan akan kami lakukan. Bahkan di pasal 24 ayat 7 saya dikatakan sana bahwa sesudah Mose mulai menceritakan tuntutan Torahnya bagaimana, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, kuduskan sabat, jangan ada ilah lain di hatiku di hadapan Bapa Yahweh, jangan membuat patung. Perkataan mereka tidak berguna. Malah mereka katakan lagi seperti ini. Kol Aser Iber Yahweh na Aser Fenisma. Semua yang Yahweh katakan akan kami lakukan dan taat. Itu luar biasa Bapak. Maka bangsa saya begitu istimewa dia dapat Bapak Yahweh. Maka Bapak katakan bahwa kalian akan menjadi umat kepunyaanku, menjadi ahli warisku. Membetul bahwa dalam perjalanan hidup mereka jatuh bangun. Ini mengakibatkan Bapak Yahweh, membuat Bapak Yahweh tertarik untuk membacakan Torah, untuk membacakan misbah, untuk membacakan ketetapan, perintah, peraturan-peraturan kepada mereka. Awalnya mereka tetap apa yang kami yang katakan kami lakukan. Sesudah mereka tahu tuntutan Torah yang mereka tetap katakan bahwa apa yang Yahweh katakan akan kami lakukan, bukan salah buat, tapi taat. Banyak orang yang lakukan tapi tidak taat. Kita harus lakukan dan taat. Taat melakukan. Mereka akan lakukan dan taat. Walaupun tuntutan Torahnya begitu, mungkin seakan-akan mengekang. Ya. Harus beribadah di Sabat, harus jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengimbangkan sesama. Dan mereka tetap katakan bahwa semua yang Yahweh katakan akan kami lakukan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya katakan bahwa kita mau supaya dipercayakan Bapak Yahweh, ya, dipercaya Bapak Yahweh, maka kita lakukan melebihi batas.
nanti kita akan lihat. Ada satu perintah yang harus just do it. Lakukan saja. Jangan banyak bertanya. Kalau itu perintah Tuhan. Kebanyakan sekarang manusia itu banyak bertanya. Tapi sama aja kita jemaat KIB. KIB lagi. KIB, nanti bahkan KIB. Nanti bisa biasa di KIB. Ya. Jemaat GPR. Ya, menolak. Nanti kita belajar. Ada satu perintah yang Tuhan katakan, satu misbah yang Tuhan katakan, ya, bahasa Indonesia, just do it. Lakukan saja. Walaupun tidak tahu maksud Tuhan itu apa. Jadi pada saat misbah ini tadi bukan saya sudah katakan tadi bahwa ya leele hamispatim aser tasim libnehe, ya, dan inilah peraturan-peraturan yang harus kamu bawa di hadapan mereka, ya. Torah itu kan ada berapa banyak? 603. Torah itu ada 613. Dari 613 itu dibagi tadi atas dua, yaitu Torah misbah atau perintah yang bersifat positif dan misbah atau perintah yang bersifat negatif. Jadi dari 613 itu ada yang bersifat positif, yaitu sebanyak ya 248. Ya. Jadi dari 613 misbah perintah itu yang perintah yang positif artinya apa? Harus kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, kita tidak pasti besar. Jadi dari 613 itu ada yang tadi ada dua, yaitu perintah atau misbah yang positif, yaitu kurang lebih 248, ya. 248, ya, yang disebut misbah ase, yaitu apa? Misbah yang harus dilakukan. Ya. Lalu misbah atau perintah yang bersifat negatif itu ada sebanyak 365 yang disebut misbah lo ta'ase, yaitu apa? Misbah atau perintah yang dilarang atau tidak boleh melakukan. Kalau kita melakukan, maka kita berdosa. Dari positif harus lakukan, tapi kita tidak melakukan, berdosa. Ya, itu ada balance-nya, ada keseimbangan. Ya. Jadi Tuhan Bapak tidak hanya berbicara tentang misbah perintah yang bersifat positif saja, tapi ada juga yang negatif. Ya. Kalau di asal dari Barat itu ada positif dan negatif. Positif itu apa saja Bapak Ibu? Positif itu apa? Apa? Positif itu apa? Positif itu apa? Ingatlah hal sahabat untuk memutuskannya. Yang berapa lagi? Hormati adik-adikmu. Apa lagi? Positif apa? Cuma dua kali salah ya. Ingat hal sahabat dan memutuskan dan hormati ayah dan ibu. Ya. Selain dari itu bersifat negatif. Kalau tidak salah nanti koreksi ya. 2 ke 3. Ya. Coba kita lihat dulu. Gak salah lagi. Ya. Saya agak lama karena pakai kasus ibu saya. Jangan kasih pakai karena beda lagi masalah. Ya, biar agak lama ya. Bisa toh? Ya, kita lihat dulu.
Yang pertama, kedua jangan, yang ketiga jangan, yang keempat ingat, yang kelima hormati, yang keenam jangan, yang ketujuh jangan, yang kedelapan jangan, yang kesembilan jangan, yang kesepuluh jangan. Berarti cuma ada dua yang bersifat positif. Ingatlah sahabat untuk menguduskannya. Tapi kalau kita tidak ingat sahabat dan menguduskan, maka kita didapati besar. Kalau kita tidak menghormati ayah ibu kita, maka kita juga didapati besar. Dalam negatifnya, jangan. Lo AC, jangan lakukan. Tapi kalau kita lakukan, kita didapati bersalah juga. Kita timbal balik. Oke. Jadi, ya sekali lagi saya ulangi bahwa misquote perintah itu ada 16-13, ya. Yang bersifat positif itu ada 248. Lalu yang bersifat negatif yaitu ada 365, ya. Lalu dari 613 ini dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian ada 3 kategori, ya. Yang pertama itu ya kategori misquote yang sering disebut edot, ya. Jadi kategori misquote yang disebut edot itu ada yang apa? Misquote atau perintah yang diberikan oleh Bapak Yahweh dengan disertai alasan. Misalnya apa Bapak Ibu? Misalnya apa? Misalnya sahabat. Misalnya sahabat. Alasannya apa? Kenapa kalau kita harus apa? Sahabat. Karena sahabat adalah hari ke-7 yang Bapak Ibu kuduskan dan berkat. Jadi ada yang di kategori pertama misquote yang disebut edot, ya, yang ada alasannya kenapa bisa dilakukan, kenapa kita kerjakan. Ada juga seperti apa? Imam-imam pakai talib, ada perintahnya, ada alasan kita pakai talib. Apalagi sunat untuk laki-laki, ada perintahnya, tanda perjanjian. Jadi ada kategori pertama itu misquote yang disebut edot, ya, yang Bapak yang perintahkan, yang kita lakukan dengan beserta alasannya, yang terlihat nyata sahabat ini, ya. Dikatakan 6 hari kita boleh bekerja, tapi hari kedua ada hari sahabat perintah penuh bagi Yahweh. Kita tidak boleh bekerja. Itu misquote yang disebut edot, misquote yang diberikan alasan. Itu kategori pertama. Lalu kategori kedua, misquote yang disebut cooking atau cuka, ya. Itu kategori yang kedua. Yang pertama kategori misquote yang disebut edot, ya. Edot juga seperti apa? 7 hari raya, ya toh? Itu kan ada alasannya toh? Kenapa kita sedangkan Pesak? Karena Tuhan Yesus mati di Pesak, ada alasannya. Kenapa sedangkan roti berlagi? Karena bangsa saya keluar dari Israel pada tanggal 15, ya. Itu adalah sampai Sukot, alasan itu disebut misquote atau perintah yang disebut edot. Lalu yang kedua, kategori misquote atau perintah yang disebut apa? Cooking atau cuka. Nah, ini misquote yang saya sebut tadi bahwa misquote ini diberikan tanpa ada alasan dari Bapak Yahweh. Bapak cuma katakan, lakukan saja, just do it, lakukan saja. Sebagai umat kita lakukan apa yang Bapak perintahkan. Jangan banyak bertanya. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya apa?
lembu, betina merah, dibilangan 19. Itu contohnya. Mispat yang tanpa alasan, Bapak kata tidak ada alasan. Lakukan saja. Maka saya katakan tadi, kalau ada perintah-perintah yang Tuhan katakan, ya tanpa lakukan. Kalau Tuhan yang perintah lakukan, kerjakan, taati. Kebanyakan orang kan bertanya, boleh kita bertanya, tapi jangan terus bertanya. Sedikit tanya. Saya tidak anti dengan kita tanya. Ya. Boleh bertanya. Bukan bertanya kepada saya, bertanya kepada Tuhan. Ya. Boleh bertanya Tuhan, tapi jangan sedikit. Tuhan sampai yang sakit ya Pak. Kenapa ya? Ada apa yang masuk kepala sakit? Kenapa kok? Ada salah kan? Jadi kategori yang kedua itu cukar, mukim, ya. Dia tuh mispot yang Bapak kasih tapi tidak ada dasar. Seperti saya katakan apa? Lembu, betina bilangan pasal 19. Lalu kategori ketiga yang mau kita belajar ini, yaitu kategori yang disebut mispot, yang disebut mispati. Ya. Mispati. Jadi mispati berarti aturan tata tertib, ya, aturan atau tata tertib dari kata Ibrani sabar atau yang artinya menghakimi. Mispatum juga sering disebut dengan Sefer Habrit. Sefer Habrit artinya kitab perjanjian. Kenapa? Kenapa sebut kitab sebagai kitab perjanjian? Ya. Karena sekitar 11,5% dari seluruh misbah 316 itu ada terdapat dalam misbah. Karena kurang lebih itu sekitar 53 misbah perintah yang Bapak Ibu mau kita pelajari pada saat misbah. Yang saya bagi 53, yaitu 23-nya yang positif dan 30-nya yang negatif. Jadi jumlahnya 53. Maka dia disebut dengan kitab perjanjian. Kalau kurang lebih 53 lintah misbah ya, yang mau Bapak Yahweh mau kita belajar di misbah ini, sahabat ini. Jadi misbah itu terdiri dari berbagai aturan, ya, berbagai aturan Tuhan yang mengatur hubungan kita dengan sesama kita manusia. Jadi kan asal di barat cuma dikasih, Bapak cuma kasih poin-poin penting saja. Tapi Bapak Yahweh yang mengajarkan itu lebih mendetailnya di parasat misbah, ya, misbah. Ya. Jadi misbah itu hubungan kita, ya, hubungan kita dengan sesama kita itu bagaimana? Maka dikatakan tadi nanti ada apa? Peraturan soal budak, peraturan soal apa? Peraturan untuk ketika kita mencelakai sesama, peraturan harta benda, apalagi? Ya, peraturan tanggung jawab sosial. Jadi peraturan misbah ini mengatur hubungan kita dengan sesama kita. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita itu bagaimana? Sesuai yang Tuhan mau atau tidak? Sesuai yang Tuhan inginkan atau tidak? Sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Itu yang dibahas dalam parasat misbah, ya. Ya.
Dan proses pasif ini adalah penjelasan dari bagaimana perintah kedua dari dua perintah yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa? Yang pertama apa? Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, akal, kekuatan, dan yang kedua apa? Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi Bapak Yahweh dia Tuhan yang perancang yang dulu. Kenapa saya katakan? Jadi Tuhan tidak hanya mengatur mengatur untuk kita mengasihi Bapak Yesus saja. Bukan cuma vertikal saja. Tapi Bapak juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama horizontal. Itu hebat Tuhan kita. Jadi itu bukan cuma mengatur, ya. Makanya saya katakan apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menghinakan sesama, ya. Hormati ayah dan ibumu. Nanti kita akan lihat di pada saat ini itu berbicara mendetail, ya. Bagaimana seorang jangan sampai mengutuk ayah dan ibumu. Ini diatur dalam Mispatim. Ya, bagaimana kita memperlakukan sesama kita, bagaimana? Saya bukan mau berkumpul dengan orang-orang ateis, orang-orang tidak punya Tuhan. Tapi ada satu perkataan yang katakan bahwa ternyata kehidupan orang-orang yang beragama lebih jahat daripada kami orang ateis. Ini menjadi warning bagi kita. Saya katakan kembali ibadah pada imam. Kita harus melatih diri kita, menggembleng, berusaha berjuang supaya jangan kita mengalami penolakan. Jangan kita mengalami penolakan. Kalau kita sudah mengalami penolakan, ya, maka kita mau jungkir balik sekalipun, firman Tuhan tidak akan dibenar. Maka Rasul Paulus begitu menjaga hidupnya, karakternya, kebawah sosial, singgung ini, badan hansa. Karakter itu sangat penting. Dan sama itu juga menjadi pelajaran penting bagi saya. Karakter itu penting, Bapak. Cara hidup kita itu penting, gaya hidup kita itu penting. Karena orang melihat yang nyata, yang kelihatan, yang orang akan dia akan contoh. Jadi parasut Mispatim itu mengatur hubungan kita dengan sesama itu bagaimana. Maka kalau kita baca nanti ada apa? Berbicara tentang budak, nanti akan singgung budak, ya. Kenapa Bapak Yesus sudah katakan bahwa kalau ada seorang budak cuma dipekerja cuma sampai 6 tahun, tahun ke-7 dia harus dibebaskan. Kenapa? Bagaimana kita berperilaku dengan sesama itu bagaimana? Semua ada aturan yang mengatur kita. Maka saya katakan Bapak juga bukan hanya mengatur antara kita dengan dia saja, tapi Bapak juga mengatur bagaimana hubungan kita horizontal, kehidupan kita sehari-hari, bertetangga, ya. Hubungan kita bagaimana? Jangan kita sampai katakan kehidupan kantor ateis lebih baik dibanding kali-kali. Mereka salah, karena mereka salah itu kenapa? Mereka tidak mau kenal Tuhan. Tapi dalam perkataan kita bisa ambil poin pentingnya. Karena kebanyakan Tuhan di luar sana itu banyak, ya, orang yang bilang punya Tuhan, punya agama, tapi kehidupannya itu
Mau dibilang tidak punya Tuhan. Seakan-akan tidak punya Tuhan. Saya ikut pengajaran ya, Bapak Gembala Lukas bahwa kadang-kadang kita menyakiti orang itu bukan hanya bukan cuma dengan perbuatan, tapi kita bisa menyakiti orang melalui yang bersifat verbal, melalui perkataan, melalui ucapan. Orang bisa tersakiti, orang bisa terbuntai ke sini. Maka dia katakan begini Bapak Ibu, dalam pengajaran, hati-hati dengan statusmu di medsos. Karena dia katakan bahwa siapa orang bisa dikenal, ditahu kehidupannya itu, dia lihat saja medsosnya, statusnya di medsos. Maka sama katakan, kita bicara dalam bermedia sosial. Jangan jatuh di tanah merah di Jakarta Utara. Jangan jatuh di tanah merah di Manado Tantang, NTT sana. Ya. Hal-hal yang bersifat pribadi, alam bapak itu yang menista. Kalau ada, tapi hanya pada itu dikatakan begini. Kita tidak bisa kenal seseorang itu dari statusnya di media. Hidupnya bagaimana? Tidak bisa kenal dia. Tahu. Kalau sampaikan firman untuk dia tidak masalah. Justru bagus. Tapi kita sudah bicara sampai urusan pribadi, urusan yang saya sendiri, kalau tahu orang banyak, alangkah lebih bedanya harus di stop. Karena bisa saja semua orang bisa tersinggung. Kita kasih berapa orang. Jangan sampai singgung saya, jangan sampai bicara saya kan. Maka penulisnya katakan, dosa yang paling mematikan, yaitu dosa. Bahkan sekarang dulu orang bilang, apa mulutnya harimau, kata orang bilang apa? Jaring harimau. Saya kata bahasa sudah maka saya bilang sama Pak Imam, kalau saya sampai tegur, saya siap terbenar itu. Ada saat tegur, peringatkan, jangan begitu. Namanya kita berkehidupan bukan begitu. Satu sakit, semua sakit. Satu senang, semua senang. Satu gembira, semua gembira. Karena itu kita ada tubuh manusia. Jadi mispatim ini Bapak Ibu itu mengatur, ya, mengatur kehidupan manusia dengan sesamanya. Perintah kedua, we'ahabta lerayaka kamoka, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka saya katakan tadi, itu biasa. Jadi kita bukan hanya Tuhan ajar kita, oh kamu dengan saya cukup. Tidak. Ketika saya tidak, Tuhan tidak seperti itu. Tapi Bapak yang mau ada hubungan horizontal, ada sesama. Hubungan kita dengan sama itu bagaimana? Maka dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini salah satu
yang dibahas dalam balasan mispatim ini. Jangan apa? Jangan suka mengabarkan berita bohong. Dan Pak Pim sudah baca, ya, pasal berapa? Saya tidak akan jelaskan satu-satu. Hanya poin-poin penting sebagaimana kita berhubungan. Itu penting Bapak Ibu. Itu penting. Jadi hubungan kita dengan sesama terus dijaga baik. Karena kita ini saling membutuhkan, ya. Seperti saya kemarin mau daftar PPG, saya kan belum tahu bagaimana upload berkas atau bagaimana mendaftar. Saya kan tidak tahu. Harus ada minta bantuan. Ya bantuan ya dari pemerintah dan keluarga Pak Nenias. Bantu. Kalau tidak bantu saya bagaimana? Karena belum bisa. Karena baru. Kita manusia itu ada harus punya hubungan baik. Makhluk sosial saling membutuhkan. Ini mispatim mau ajarkan bagi kita. Jadi harus jaga baik hubungan kita. Seluruh dengan Bapak Yahweh, hubungan kita dengan sama itu bagaimana? Maka diajarkan tentang ya perlakuan budak. Ya. Jadi parasat mispatim ini mengajarkan kita tentang 3 hal. Ya. Yaitu yang pertama keadilan, yang kedua kasih atau belas kasihan, yang ketiga pengampunan. Nanti saya kasih sedikit pengajaran pagi kemarin. Kenapa Petrus bisa datang ke Yesus, ditanya kepada Yesus, kalau saudara-saudaraku berdosa kepadaku, aku berapakah aku mengampuni? 7 kan? Ada alasannya. Kenapa Petrus sampai menaruh standar seperti 7 kali? Nanti kita akan lihat. Tapi Yesus katakan tidak, bukan 7 kali, tapi 70 kali itu berbicara tentang pengampunan. Ini juga bicara mispatim. Ya. Diajarkan bahwa gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya, kaki ganti kaki, luka bakar ganti luka bakar, memar ganti memar. Tapi itu Yesus ajarkan apa? Kalau orang tampar pipi kirimu, kata kasih pipi kan? Mengajarkan kita jangan kita cepat ambil keputusan untuk membalas jahat dengan jahat. Karena bagi yang sudah singgung kemarin, karena kalau kita membalas kejahatan kita akan menghasilkan masalah. Kita tugas kita apa? Tuh Yesus ajarkan apa? Mengasihi sesama musuh kita, berdoa bagi dia, memberkati dia, mendoakan dia. Itu yang tugas kita, Tuhan perintahkan. Betul sakit Bapak Ibu, karena saya sudah pernah mengalami Bapak Ibu. Jadi pada saat mispatim ini mengajarkan tiga hal tentang yang pertama keadilan, kasih atau belas kasihan, dan pengampunan. Coba mari kita lihat sedikit kita lihat tentang budak, ya. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Ayat yang kedua, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia izinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Saya baca dari terjemahan baru, ya. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan.
Jadi ada aturan yang mengatur tentang budak. Saya coba baca beberapa pengajaran. Budak yang dimaksud dalam Mishpat ini adalah budak Israel, ya. Budak orang Ibrani. Kenapa dia bisa menjadi seseorang bisa menjadi budak? Karena dia memang kehidupannya miskin, ya. Dan dia miskin lalu dia berhutang, maka dia tidak bisa membayar. Akhirnya dia menyerahkan hidupnya, tenaganya untuk bekerja pada orang yang dihutangi untuk melunasi hutangnya. Bukan berarti dia supaya dia tidak berhutang, tidak. Memang dia tidak mampu. Dia memang orang yang betul-betul miskin. Ya. Yang saya baca beberapa pengajaran itu seperti itu. Tapi yang dikatakan bahwa budak itu harus bekerja cuma 6 tahun. Tapi tahun ke-7, tahun Sabat, dia harus dibebaskan dengan tidak ada tebusan apa. Jadi Tuhan apa yang memberikan satu pelajaran penting, pelajaran aturan tegas bahwa jangan sampai budak itu bekerja melewati 6 tahun. Dia harus dibebaskan tahun ke-7 di tahun Sabat, tahun pergantian. Mengajarkan kita apa? Bapak yang ingatkan mereka juga pernah menjadi budak di Israel. Budaknya kebebasannya ditekan, waktunya ditekan, waktunya tidak ada, kebebasan tidak sampai melayani Bapak yang pun tidak bisa. Maka Bapak ajarkan mereka, kalau mereka sudah merasakan yang namanya diperbudakan, ditindas, dianiaya, maka mereka jangan sampai melakukan kepada orang lain. Enam tahun saja Bapak ini, tidak boleh lebih. Salah satunya ya yang kita kerjakan sekarang sabar. Tuhan perintahkan kita boleh bekerja selama 6 hari. Semua pekerjaan usaha kita boleh dikerjakan 6 hari. Tapi hari ke-7 berhenti. Makanya saya ikut satu penyanyi kata belum sabar. Kalau kita masih sibuk dengan bisnis kita, dengan usaha-usaha kita, maka kita sedang terbudak pada dunia. Memang betul tidak gampang. Jadi Tuhan Bapak yang memberikan satu perintah tegas bahwa cuma 6 hari dia bekerja, cuma 6 tahun dia bekerja. Tapi hari ke-7, tahun ke-7 dia harus bebas. Mengajar kita apa? Supaya jangan kita jauh semena-mena. Jangan oleh semena-mena dengan yang lain. Memang dia budak, dia bekerja, tapi asal ada waktu. Dia juga bisa merasakan kebebasan. Seperti mereka ke sekitar 400 tahun mereka diperbudak. Ya, kebebasan mereka diambil. Ya, bahkan sampai melayani Tuhan pun tidak bisa. Itu Bapak mau membuat mereka ingat bahwa kalau kalian punya budak, punya pembantu, punya pelayan, hamba, ya, dia harus merasakan, dia harus mengalami kebebasan di tahun itu, tahun Sabat. Lalu berikut, ya. Coba kita lihat ayat yang ke-5. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang, ya, merdeka, ya. Ayat yang ke-6. Maka tuannya itu membawanya ke menghadap Elohim, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Jadi begini Bapak Ibu, kalau sesudah 6 tahun
Ya, kasi 6 taon pa daw. Yung naraso sa ding sa pagkuhan ni enak, nama, di ba, sa kadang saya. Lalu dia kata, asal dia mau kedua, sama tetap menjadi budak, menjadi mau betul dengan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, Bapak, Tuhannya harus apa? Bahwa dia dan pergi menghadap Elohim, dan pergi ke apa? Pintu atau tiang pintu untuk apa harus telinganya itu intindih kali tusuk, menandakan bahwa dia akan menjadi kepunyaan Tuhannya selamanya. Makanya kalau Bapak Ibu itu ketepatan juga sama dengan kalau di rumah kita tuh ada medsusa atau medsusa itu semua punya ada yang medsusa ya, medsusa itu medsusa kan kita mau keluar rumah, mau masuk itu kita pegang dia dan kita bawa ke mulut. Mengajarkan apa? Dan medsusa itu ada apa? Ada Sema dan Ahab. Dengarlah Israel dan apa? Kasihilah Yahweh Elohim. Jadi kita sentuh, kita bawa ke mulut. Kita mengatakan bahwa Yahweh Elohim itu aku mengasihi engkau dengan segenap hati, jiwa dan itu maksudnya. Jadi budak itu harus dibawa ke hamba Elohim dan oke itu dan tuannya menjadi dengan itu menandakan bahwa dia akan menjadi budak untuk bekerja pada tuannya selama-lamanya. Jadi itu tidak kalah ya Bapak Ibu ya. Ada sering buat kedua rumah semua pegang susah atau cuma sekedar pasang ya. Kalau kedua rumah pegang dulu bawa ke mulut. Dulu cuma pegang sama sebut, tapi beri sahabat pengajarannya pegang dulu bawa ke mulut, ucapkan Shema Israel Yahweh Elohim Ahab ya Elohim ka berkol kita nanti pulang ke demikian sentuh bawa ke mulut, ucapkan bawa masuk ke mulut ya. Supaya apa? Kita harus ingat Tuhan kita itu Bapa yang di dalam Yesus. Ya, Yesus ajarkan kita untuk terus mengasihi Dia dengan segala hati kita, dengan segala jiwa kita, dengan segala akal budi kita, dengan segala kekuatan yang Tuhan tahu. Jadi budak itu dia cuma dikasih waktu yang bekerja, ya dia punya waktu bekerja cuma 6 tahun. Tahun kedua harus bebas. Itu Tuhan perintahkan, tidak boleh tidak. Mengingat kembali sama mereka pernah menjadi budak, orang asing pengembala di Misraim yang pernah ditindas, yang pernah dianiaya, yang pernah disiksa, sampai makan pun sampai tidak dikasih, ya. Bahkan kita kata mereka itu dikuasai oleh roh penderita dan perbudakan. Jadi kalau ada kita yang punya pelayan, hamba ya bawa-bawa harus kita takutkan dia. Saya dulu Bapak Ibu, ya, maka sebelah anak-anak, ya bukan bersama ingat-ingat, pakai banyak ingat-ingat kembali. Tapi ini menjadi Tuhan. Saya ada Yosa Vista, Bapak dulu tuh SD, SMP, SMA tuh. Kalau bangun terlambat, itu A1M itu mengalir di badan, tadi tidur. Ya, bangun terlambat. Namanya kita tinggal sama orang. Jam 4 sudah bangun, kerja, ya. Kerja sampai jam 6 baru pergi ke sekolah, mandi pergi ke sekolah, pulang begitu, pulang tunggu dulu, kapan mereka pulang jam berapa makan siang, kalau mereka pulang jam 2 baru makan siang jam 2, kalau mereka pulang jam 3 makan siang jam 3, asal lalu sebentar lalu kerja lagi sampai malam. Kita tinggal sama orang itu. Tapi saya sekarang kita sudah hidup dalam Tuhan, kita ingat dulu pengalaman dulu menjadi pelajaran penting bagi kita supaya kita tidak lakukan kepada generasi kita. Ya. Pulang pergi ke luar rumah harus pakai waktu. Pergi jam sekian, pulang jam sekian. Kalau lewat 1 menit, lewat 5 menit itu itu rotan sungai, tang kaki sungai. Ya. Kan
orang Tuhan itu kan bicara tuh, bukan cuma mulut. Besok mau kedua binatang kedua, babi ko, anjing ko. Ini bukan main. Kita tinggal sama orang. Maka saya dengar kesaksian Pak Bapak Kipas, sampai dia tidak tahan. Ya. Dia minta kakak jemput tak sesuatu tidak tahan ini. Itu pelajaran penting bagi kita. Saya pasti saya ingatkan supaya mereka jangan semena-mena dengan sesama. Ya. Karena mereka pernah merasakan yang namanya diperbudakan, namanya pernah dikenal penindasan, aniaya. Ya. Jadi misbah itu mengajak kita hubungan kita dengan sesama itu harus dijaga baik. Jaga baik hubungan kita dengan sesama. Ya. Kita saya katakan tadi bahwa Parasat Nispati itu berbicara tentang tiga hal. Yang pertama keadilan, yang kedua apa? Kasih atau belas kasihan, yang ketiga pengampun. Mari kita bisa lihat satu-satu. Ya. Keluaran pasal 23 ayat 9. Karena dikatakan begini, ya. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di Mesra. Ya. Jadi Tuhan ingatkan kita. Ya. Jadi kita tidak, ya, kita juga pernah menjadi orang asing, orang pendatang, diperbudak, tidak bebas. Ya. Islam pernah diperbudak tidak bebas. Ya. Kita juga demikian, kita juga pernah diperbudak oleh siapa? Oleh dosa. Tapi oleh karena keset enken kasih karunia Bapa Yahweh Elohim, kita diberi, ya. Kita bukan ditebus Bapak Ibu, ya. Kita diberi, bukan ditebus. Kita diberi. Kalau ditebus itu bangsa Israel, karena bangsa itu punya Bapak Yahweh. Kalau kita itu diberi, dan harga pembelian kita itu tunai, cash dibayar, itu dengan darah. Misalnya begini Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ini saya belajar Bapak ya. Ini HP saya toh. Saya tidak punya uang, saya gade. Mungkin gade ke PGMK, ya, maaf PGMK contoh saja. Gade ke PGMK. Karena saya tidak punya uang, perlu uang toh. Saya gade. Saya kasih kepada sebagai gade. Dengan senilai uang sekian. Nanti saya sudah punya uang. Saya datang tebus. Karena itu milik, ya, itu milik saya tebus. Karena itu milik saya, tapi cuma ada dipakai karena digade. Itu bangsa saya ditebus. Kalau kita bukan ditebus, tapi dibeli. Kita ini orang doi, orang asing. Kita dibeli dengan darah Yesus. Cash tunai dibayar. Maka jangan kita berbangga, jangan kita sombong, jangan kita semena-mena dengan sesama kita. Ya. Dalam Roma dikatakan apa? Santun asli saja bisa dipotong, apalagi kita yang ditempelkan cuma sebentar. Kita makan dari pohon satu yang asli. Kita boleh bermegah, tapi bermegah kita di dalam siapa? Yesus. Dalam Yesus dikatakan apa? Kamu boleh bermegah karena kamu mengenal bahwa Yahweh itu Elohimmu. Pasal nanti bisa. Kamu boleh bermegah, tapi kamu bermegah karena Yahweh Elohimmu. Dia yang melakukan kebaikan, dia melakukan keadilan, dia melakukan kebenaran bagi kita di tengah-tengah muka bumi. Dan kita selalu ucapkan bahwa oh terima kasih Bapak semua karena anugerah, semua karena kemurahan, kebaikan. Nah, maka pujian katakan apa? Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah, kebaikan.
Kalau Bapak Ibu tidak menyertai kita, kita tidak bisa mungkin kuat sampai hari ini. Kalau Bapak tidak menjaga kita, melihat kita, tidak mungkin kita hidup sampai hari ini. Semua karena anugerah, semua karena kemurahan, kebaikan Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan pernah kita yang memperbudak, semena-mena dengan orang lain. Ya. Karena kita juga pernah kita juga pernah diperbudak. Kalau bukan karena kasih, kalau geser and ken ya Bapak Yahweh, kita tidak bisa selamat. Makanya kalau orang katakan, percaya Yesus saya bisa masuk ke kerajaan sama-sama. Apa bilang? Ajaran progresif. Oh, yang penting saya baik. Oh, no. Efesus katakan apa? Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Tidak ada campur tangan sedikit pun kita dalam penyelamatan kita. Semua karena anugerah, kasih karunia Elohim melalui iman kepada Yesus. Maka saya pernah kata di timbang ini, kalau tanpa Yesus, maka kita adalah musuh-musuh Elohim yang kebetulan saya datang ke kehidupan. Karena apa? Karena Yesus yang memperbaiki kita, yang mengampuni kita. Dia korbankan tubuhnya, dia curahkan darahnya untuk pengampunan kita, untuk membeli kita. Maka kita juga harus merespon segala permohonan Bapak ya. Tuhan ajakkan kita dengan sesama kita. Terus jangan semena-mena. Jangan ya karena mungkin kita agak lebih sedikit. Mengajarkan saya juga, Ustaz kamu hati-hati dengan hidupmu. Saya baca di Mazmur 100 pasal 1. Di sana dikatakan ada tiga. Jangan berjalan menurut orang fasik, jangan berjalan berdosa. Yang kedua, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Terjemahan lain itu dikatakan bahwa jangan ketika kita akan duduk pencemooh, kita sedang menghina Elohim. Kenapa disebut kita sedang menghina Elohim? Karena sesama kita manusia ini adalah apa? Ciptaan Bapa yang diciptakan segambar rupa dan ciptanya. Maka kalau kita melukai, menghina sesama kita, maka kita sedang menghina Sang Pencipta Bapa. Maka saya katakan tadi, kita menyakiti sesama kita, melukai sesama kita, bukan cuma melalui perbuatan, tapi sebenarnya verbal, ucapan, perkataan. Makanya pengapa yang dekat Bapak, dosa yang paling bertambah hebat itu dosa gosip. Dosa yang suka mengejek, menghina orang, menceritakan orang. Kenapa? Karena itu akan merugikan semua. Nanti satu orang dengar disampaikan ke sana, dan satu sampaikan ke sana. Akhirnya satu merah, tapi karena merah. Maka dosa yang punya daya rupak yang luar biasa jahatnya itu. Bos. Keluaran pasal 23 ayat 3 dan 6. Ayat 3, juga jangan memihak kepada orang miskin dalam perkara. Ayat yang ke-6, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antara dalam perkara. Ini mengajarkan kita Bapak Ibu, keadilan itu tidak memihak Bapak Ibu. Keadilan itu tidak memihak. Kita harus adil, itu harus adil. Jadi
Kalian tuh tidak memihak. Oh, kita lihat di orang kaya jadi sudah. Kau orang kaya jadi kau salah kau dihakimi jadikan kau benar. Tidak. Oh, kamu orang miskin jadi sama itu sudah. Kau salah tapi bantu karena kau miskin. Tidak. Kehadiran itu tidak memihak. Jangan pilih kasih. Maka saya katakan begini, jangan suka membeda-bedakan orang. Oh, ente kaya jadi, maksudnya kau kaya jadi, kau miskin ke sana. Membeda-bedakan orang. Keadilan itu tidak memihak. Ya katakan ya, tidak katakan benar, tidak katakan salah. Harus menghakimi dengan belas kasihan dan adil, ya. Keluaran 21 ayat 23 25, ya. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak, ya. Memar ganti memar. Artinya apa? Kita ada batasan dalam kita menghakimi. Jangan sudah kelewat batas. Ada batasannya. Jangan semena-mena dengan orang. Jadi para sahabat sepatutnya mengajar kita hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan sesama penting apa ini? Bukan saja itu. Jemaat bagi saya pun demikian. Hubunganmu dengan sesama itu bagaimana? Itu ada luka. Gigi ganti gigi. Tangan ganti tangan, kaki ganti. Luka bakar, memang ganti memang. Tapi itu Yesus sudah apa? Matius pasal 5. Apa? Kalau orang nampak pikiranmu, kasih pikiran. Ajarkan kita apa? Mengajar kita untuk memaafkan, mengampuni. Kalau itu sakit, Bapak. Apa kamu bagian sudah sibuk? Kejahatan dipastikan tidak bisa menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Kau tunggu nanti pesan tunggu kau jangan suka janggo, kau tunggu atau ustaz kau tunggu kau dengan harapan. Tidak bisa Bapak Ibu. Saya tidak katakan kita ini menjawab bagi kita jemaat GPR. Tuhan Bapak sudah katakan apa? Pembalasan adalah hakku. Kalau kita sudah turun tangan, ya Bapak lepas tangan. Kalau sudah turun tangan kata di posisi. Mengajarkan kita bahwa ya, ada batasannya, jangan melewati. Ada batasan-batasan atau aturan, ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan kasih, yang harus kita ikuti. Jangan kita semena-mena Bapak Ibu. Itu jangan ketimbang kita semua, ya. Bagi semua seperti bagaimana kita bersikap. Kita bersikap bagaimana dalam rasa ispat yang ajarkan kita ini. Jadi Tuhan mengajar kehidupan kita sedetail mungkin. Ya. Jangan suka menyebarkan berita bohong. Ya. Ketika seorang bersalah ada ganti ruginya, mengajarkan kita apa? Supaya kita tidak semena-mena ya, dengan sesama. Seorang anak harus menghormati orang tuanya. Ya. Maka saya katakan sebulan-bulan lagi Bapak Ibu.
Ulang-ulang lagi. Saya tidak katakan bahwa governance of itu tidak boleh. Tapi bicara dan profesi. Kalau nanti orang bilang, oh kok jemaat GP bisa ini ya. Pada hal-hal yang cuma konsumsi pribadi, dan alangkah baiknya jangan di medsos. Karena itu bisa melukai orang. Siapapun yang ada bisa tersinggung, bisa tersakiti. Yang kedua, yang pertama kali berbicara tentang keadilan, yang kedua berbicara tentang belas kasihan. Kasih atau belas kasihan. Satu Yohanes pasal 4 ayat 20 dikatakan begini. Jika seseorang berkata aku mengasihi Elohim dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Elohim yang tidak dilihat. Jadi sepatutnya ajarkan kita paling ada mengasihi. Kita tidak mungkin mengasihi Elohim yang tidak kita lihat yang kasat mata kita manusia itu terus. Kalau kita tidak bisa mengasihi Elohim manusia yang setiap hari kita lihat, setiap hari kita ketemu, kita sapa, mustahil Bapak Ibu. Ini menjadi warning peringatan bagi kita jemaat GPE. Ofendiku. Maka Tuhan Yesus katakan, pengampunan, memaafkan, mengasihi itu lebih baik. Kenapa? Karena kasih adalah karakternya Bapa. Tuhan kita. Belas kasihan adalah karakter sifatnya Bapak ya. Maka Tuhan Yesus ajarkan kasihilah bagi Yahweh Elohim, bagi sesama. Jadi kita tidak bisa mengasihi Tuhan Elohim tidak kelihatan dengan kasat mata kita manusia. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, setiap hari kita lihat, kalau kita temui, jangan bicara sampai di dosa rumah tangga dan rumah tangga. Seorang suami, seorang imam, ayah, suami ayah mengasihi istri atau tidak? Seorang istri, sebagai seorang penolong, sebagai seorang ibu, kau menghargai suami atau tidak? Anak-anak, kau menghormati atau tidak? Patuh kepada orang tua tidak? Kalau saya bagian katakan, ketika kita memperlakukan keluarga bagaimana, itulah tanda kita akan memperlakukan Elohim di. Maka satu yang tadi katakan apa? Kamu tidak bisa mengasihi Elohim Yahweh yang tidak kelihatan. Kalau kamu tidak mengasihi sesamamu yang kelihatan, kamu lihat setiap hari. Jadi pada saat ini sepatutnya mengajarkan kita tentang kasih. Maka ayat 21 dan perintah ini kita semua dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Elohim, ia harus mengasihi saudara. Ada timbal balik. Makanya sering Imam katakan bahwa kalau kita mengasihi Dia, itu ada kemudian dari cara apa kita memelihara perintah.
Mustahil kita mengasihkan perintah-perintahnya tidak kita kerjakan. Salah satunya sudah ingatkan, sabar. Saya pernah ditegur oleh istri. Bapak Yusuf, kau jangan bicara sahabat, ingat sahabat, ibadah sahabat. Mama, kau stop for mama. Ini hak, tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami, mana ingatkan. Ya sekali kata apa? Ada penjaga. Kalau ada penjaga tembok, kalau ketika bahaya kerja harus dia sangkakan, sampai mendatangkan ada bahaya. Dia ingatkan rakyat, umat. Tapi ingatkan kalau bahaya datang dan ada mati dia bertanggung jawab dengan darah orang yang sahabat. Karena itulah tanda perjanjian antara kita dengan Bapa Yahweh. Karena kita adalah Elohim umatnya dan dia adalah Elohim. Satu Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya? Kasih itu menutupi segala banyak kali dosa. Kalau kita punya hati yang mau mengampuni, memaafkan, dan punya kasih, masalah sebesar apapun bisa kita gagaskan. Kalau kita punya kasih, kita mau mengasihi. Karena kasih menutupi sekali banyak dosa. Karena Bapak yang memiliki kita karena kasih. Bukan lain hal, kasih karena kasihnya. Dia membeli kita, dia rela datang ke dalam dunia, mati bagi kita, membeli kita. Saya pernah sendiri mengajarkan kalian yang harus punya kasih, karena kasih menutupi banyak dosa. Bisa juga kita baca dalam Lukas 10 ayat 3-37 berbicara tentang apa? Mengajarkan apa? Orang Samaria baik hati, ya. Yang sering kita diingatkan, jangan seperti seperti seorang imam, jangan seperti seorang Lewi yang ketika lihat orang tergeletak dia mundur, dia tidak peduli. Tapi orang yang dijuluki anjing malah itu yang punya kasih. Kita tidak bisa mengenakan rencana Elohim kalau kasih tidak ada. Karena karakter Bapa itu kasih. Kita tidak bisa bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan kalau kasih tidak ada. Yang terakhir, berbicara tentang pengampunan. Berapa yang sudah singgung dalam Matius pasal 18 ayat 21-22. Jadi Petrus datang ke Yesus ditanya begini, Tuhan Yesus, Tuhan, kalau saudara berbuat salah kepada saya, berapa kali saya mengampuni dia, memaafkan dia, mengampuni dia? Apakah 7 kali? Tuhan Yesus katakan bukan 7 kali, tapi 70 kali itu. Kenapa Petrus memasang standar 7 kali? Karena dalam Torah pengampunan bisa diberi pada seseorang itu cuma sebatas kesalahannya sampai 4 kali. Kalau lebih dari itu sudah tidak bisa ada pengampunan. Coba kita lihat dulu Amos pasal, ada banyak ya, Amos pasal 1 ayat, ya, ayat 3, 6, 9, 11, 13 dan Amos 1 pasal 2 ayat 1, 4, 6. Tapi kita cuma baca 2 ayat saja. Amos 1 ayat 3 dan ayat 6. Amos pasal 1 ayat 3. Beginilah firman Yahweh, karena 3 perbuatan jahat tamsik, maka 4 aku tidak akan menarik kembali keputusanku.
Ya, ada yang keenam. Berfirman Yahweh, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusan. Jadi dalam Torah dikatakan bahwa orang sesuatu bisa diampuni, dimaafkan kalau pelanggarannya cuma sebatas sampai 4 kali. Lebih daripada itu sudah tidak bisa lagi diampuni, dimaafkan. Itu yang menjadi alasan Petrus dia tanya kepada Yesua, kenapa kau mengampuni 7 kali kah? Karena dia berpatokan kepada Amos ini 4 kali. Tapi Yesus katakan bukan 7. Yesus malah memasang standar yang lebih. Itu apa? 70 kali tuh. Saya coba belajar kenapa Tuhan Yesus ajarkan kita mengampuni 70 kali 7. Melebihi standar di Torah 4 kali, melebihi standar dan Petrus kasih 70 kali 7. Kenapa Bapak Ibu? Artinya apa bahwa mengampuni? Ya. Ini saya ingat lihat apa pengajaran satu orang hamba Tuhan. Dia berbicara tentang begini, pengampunan. Dia bilang kalau bukan pertobatan, dia bilang kalau pertobatan, kalau seorang bertobat itu bukan pertobatan yang bertahan. Dia bilang begini, kenapa dia sebut pertobatan yang bertahan? Karena pertobatan yang bertahan itu kan cuma bertahan saja. Ya mungkin dia bisa bertahan di sini, bertobat bertahan di sini. Tapi nanti dia ke Merauke, dia ke Jayapura, dia ke Jawa, dia ke masa dia bisa kembali melakukan kejahatan. Itu namanya pertobatan yang bertahan. Pengampunan itu begitu, pengampunan kita kepada orang bukan pengampunan yang bertahan. Kalau dalam sidang itu kita kata apa? Diskor, ya toh? Diskor dulu. Ketika sementara nanti mungkin makan siang dan makan siang, maka itu nanti sidang dilanjutkan. Diskor. Jangan pengampunan kita kepada orang, jangan sistem diskor, jangan sistem bertahan. Oh nanti dia kembali sakit aja, usah mulai ingat yang dia lakukan tahun-tahun kemarin. Selalu ingat dia hal-hal yang dia tidak buat. Itu pengampunannya bersifat bertahan. Tuhan Yesus ajarkan kita, jangan pengampunan kita kepada sesama, jangan pengampunan yang bertahan. Diskor. Banyak orang yang sekarang tidak usah mengampun, tapi pengampunan yang bertahan. Cuma batas sebentar. Kalian tidak sakit di saya, asal baik sudah. Betul? Nanti di sakit saya itu kembali dari dalam. Betul. Maka dikatakan pengampunan untuk melupakan. Pengampunan kita pengampunan untuk melupakan. Jangan bertahan, jangan sistem diskor. Pengampunan kita harus pengampunan yang melupakan. Bahkan pengampunan apa? Terus-menerus tanpa batas jangkauan dan waktu. Pengampunan kita itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Ini yang saya paham Bapak Ibu. Yang Tuhan Yesus maksud pengampunan kita pengampunan terus-menerus. Tidak ada batas jangkauan, tidak batas waktu. Pengampunan kita terus-menerus. Ketika kita disakiti, ampuni. Ketika kita ampuni, ketika kita ampuni. Maka itu Tuhan Yesus katakan 70 kali itu. Bahkan di Lukas 7 ayat 3 dan 4 dikatakan, janganlah dirimu jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Ini yang dinamakan pengampunan harus terus-menerus tanpa batas jangkauan dan waktu. Jadi ini sesuatu yang ajaib bagi kita. Ya. Jadi sesuatu mengajak kita hubungan kita dengan sesama, cara baik. Nah, susah kata-kata kita yang saling membutuhkan. Ya. Tidak pernah ada orang yang mau hidup sendiri, hanya membutuhkan. Kata, pada dia sakit sama membantu dia sendiri.
Seperti saya kemarin, bukan pakai antas saja jadi pulang. Atau kita saling membutuhkan. Karena saya dapat PPG, membutuhkan orang lain, memang saudara seiman, bantu. Kalau kita sendiri kita sudah tertawa, bisa stres itu. Aduh, orang lain sudah daftar, dan sesuai dengan panggilan. Kok saya kok tidak bisa daftar? Karena tidak tahu. Bagaimana kita meminta bantu hubungan kita dengan sesama jelek? Atau saya minta bantu, tapi saya enak lagi pada masa beliau. Ya, terang Bapak ini. Ya, kita sama-sama buka Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang terdalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memang membuka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukuman itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab pada siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian padanya, ia besar terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia juga mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi kamu membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum atau Taurat juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan. Jadi Yakobus ingatkan kita, ya, bahwa kita tidak boleh kurang dalam satu. Memang kita tidak membunuh, berzina. Tapi kalau kita membunuh, maka kita sudah melanggar seluruh hukum kita bisa. Kalau kita tidak mencuri ini berzina, tapi kita suka membeda-bedakan orang, menghina orang, mengejek orang, merendahkan orang, maka kita sedang melanggar seluruh isi misbah ini. Jadi kalau firman Tuhan disepakati ini kita ingatkan, ya, baik jemaat Tuhan, bahkan saya juga ingatkan, mari kita jaga hubungan baik kita dengan sesama kita. Karena Tuhan tidak hanya mengatakan dia mengasihi dia, tapi Tuhan juga mengatakan dia mengasihi sesama kita. Ya, jaga gaya hidup kita, jaga karakter kita, sikap kita, di mana kita ada. Ya, karena sikap dan cara hidup kita akan orang lihat dan orang bisa memuliakan nama Bapak. Bapak Yahweh punya firman memberkati kita.